Raja Iblis sudah mati, dunia akhirnya damai. Dan pria yang sebenarnya membunuhnya. Dia hanya duduk di kafe minum teh setiap hari, tanpa ketenaran dan gelar, hanya seorang pria tua yang tenang. Orang-orang merasa anehnya tidak nyaman di sekitarnya, karena sementara dunia merayakan pahlawannya, pembunuh bayaran terkuat yang sebenarnya, sedang mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan dengan hidupnya. Ternyata menjadi terlalu kuat itu mudah, hidup normal setelah itu. Tidak semudah itu. Kisah ini dimulai dengan Raja Iblis yang mati. Dibunuh oleh para pahlawan, masa damai telah kembali ke negeri ini. Setahun setelah kekalahan Raja Iblis, di kota Primalo, jauh dari ibu kota kerajaan, pemilik kafe lokal sedang membaca berita. Dia menyebutkan peringatan 1 tahun kekalahan Raja Iblis oleh kelompok pahlawan. Hari ini, dunia damai lagi. Viola, seorang pekerja di kafenya, menanggapi. Meskipun jumlah petualang terus berkurang, dia mencatat, tapi kedamaian adalah hal terbaik yang ada. Jadi bisnis semakin mudah, bagaimanapun kamu melihatnya. Namun, hampir waktunya untuk pria aneh itu muncul. Sebelum dia bisa mengatakan ini, protagonis Ain masuk ke kafe dan duduk di sebuah meja. Viola menyapanya dan menambahkan bahwa dia tiba pada waktu yang sama seperti biasanya. Sama untuknya, protagonis menjawab dengan tegas. Gadis itu ragu-ragu tapi kemudian meminta maaf atas rasa ingin tahunya. Dan bertanya padanya sebuah pertanyaan, dia selalu datang pada waktu yang sama. Apa yang biasanya dia lakukan? MC mengulangi dengan penuh pikiran. Biasanya, Viola malu, meminta maaf lagi, mengatakan itu tidak sopan darinya. Dia bilang biasanya dia cuma minum teh di sini. Bisa tanya dia juga? Gadis itu menjawab ya tentu saja. Ain bertanya apakah dia memang terlihat mencurigakan? Dia tertawa dan bilang iya. Mungkin sedikit dia datang di waktu yang sama setiap hari. Duduk di sini selama 3 jam lalu pergi. Dan dia tak pernah absen sehari pun. Dia berkomentar penuh renungan. Oh begitu. Jadi begitu rupanya. Gadis itu menyadari dan buru-buru menambahkan. Jangan sampai dia mengira itu tak mengganggunya. Aura misterius ini sebenarnya cukup menarik. Dia mengulangi penuh renungan lagi misterius, jadi begitu rupanya. Protagonis terdiam sejenak, lalu melanjutkan dulu dia punya pekerjaan yang agak tak biasa jadi. Dia tak terlalu paham cara hidup normal. Dan kemudian dia menemukan tempat ini, Viola berpikir dengan terkejut. Dia tak tahu cara hidup normal, dia memang orang yang aneh. Tapi dia tetap suka tempat ini. Dia berseru bagaimana kalau cari hobi? Dia bertanya-tanya dengan heran apa maksudnya. Viola bilang apa? Dia suka game hiburan semacam itu. Protagonis tak bisa berkata-kata sebagai respons. Lalu gadis itu menyarankan. Mereka pergi ke suatu tempat bersama kapan-kapan dan bersenang-senang. Dia libur di akhir pekan, mereka bisa cari tempat yang menarik. MC berpikir lagi, dia bilang, nanti dia akan ambilkan teh kacangnya di dapur. Pemilik yang kesal menegurnya. Dia jelas suka pria yang terlihat lemah di bawah tekanan. Dan rambutnya acak-acakan. Viola kesal apa maksudnya? Sambil memeriksa papan toko, dia hampir jatuh. Dia menolongnya, menangkapnya dalam pelukan, mencegahnya jatuh. Jadi dia pikir dia lebih baik dari yang terlihat sekilas. Pemiliknya menjawab, dia itu naif. Gadis itu kesal, dia tidak seperti itu. Di akhir pekan, dia pergi ke kota bersama Ain. Dia tiba di tempat yang ditentukan, di mana dia juga sudah sampai. Viola memperhatikan bahwa seperti biasa, dia tepat waktu. Gadis itu memandangnya dan menambahkan, sepertinya dia belum mendengar namanya dengan benar. Dia memberitahukan namanya dan berkata bahwa dia sangat senang bertemu dengannya. Dia menjawabnya dengan bingung. Dia bisa memanggilnya Ain. Viola menyarankan mereka langsung pergi mencari sesuatu yang enak. Sang protagonis bertanya padanya dengan heran, bukankah mereka berbicara tentang mencari hobi? Walaupun makan juga termasuk, kan? Mereka pergi ke toko dan membeli beberapa buah karamel. Para pedagang mulai bergosip. Bukankah itu Viola yang bekerja di kafe? Dan yang di sebelahnya adalah pria dewasa sepenuhnya. Wah, apakah ini pria biasa yang kamu kenal itu? Yang nongkrong di sini selama 3 jam setiap hari? Hah, apakah dia bahkan bekerja? Dan dia selalu memakai pakaian yang sama. Apakah Viola menyukai tipe pria seperti itu? Saat itu, salah satu pekerja pasar mulai mengundang mereka untuk melihat lapangan tembak magisnya. Para sekutu mendekatinya, dan Viola yang terkejut bertanya padanya apa itu lapangan tembak magis. Pria itu menunjukkan pistol padanya dan berkata bahwa artefak magis ini
diisi dengan mana, jadi dia harus membidik dan menembak sasaran. Ini diatur dengan daya rendah, jadi aman. Jika dia mengenai sasaran, dia akan memenangkan hadiah. Viola berkomentar, kedengarannya menarik. Dia bertanya pada protagonis apakah dia harus mencobanya. Dia setuju dengannya. Gadis itu mengambil pistol. Tapi tak peduli berapa kali dia menembak, semua pelurunya meleset dari sasaran. Pedagang itu berkata padanya dengan senyum, sayang sekali Nona. Dia meleset, dia menghela napas frustrasi dan berkata pada MC. Sekarang gilirannya, dia mengambil senjata itu dengan sangat kikuk. Hingga terbalik dan menembak tepat ke wajahnya sendiri. Viola berteriak memanggil namanya dengan panik. Pedagang itu berpikir bingung, seriusan dia segitu kikuknya? Untungnya dia menurunkan kekuatannya. Gadis itu bertanya cemas, Ain, apakah dia baik-baik saja? Pedagang mengambil senjata darinya dan berkata, mereka berdua sial, menyerahkan boneka mainan. Dia menambahkan bahwa mereka harus menerimanya sebagai hadiah hiburan. Viola bingung bertanya padanya, apa itu benar-benar boleh? Pria itu tersenyum dan memberitahunya, dia akan membuat pengecualian. Nona itu sudah mencoba tapi sepertinya ayahnya tidak cenderung melakukannya. Protagonis tertegun, ayah Viola tertawa dan berkata malu-malu. Sepertinya mereka dikira sebagai ayah dan anak. Protagonis meminta maaf padanya untuk itu. Menyentuh dagunya, dia menjawabnya. Dia sama sekali tidak keberatan, dia meminta maaf lagi. Kali ini untuk membuang waktunya pada seseorang seperti dirinya. Viola membantah, sama sekali tidak. Dia bersenang-senang tapi dia. MC berkata dia juga, menambahkan dengan senyum. Ini semua adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan sendiri. Berkat dia, Viola berpikir dengan hangat. Dia bahkan tersenyum, dia masih menganggapnya orang baik. Tiba-tiba kepanikan melanda di antara yang hadir. Salah satu penduduk desa berseru cemas. Apa itu di sana? Penduduk desa kedua menyarankan. Itu burung, tapi makhluk itu terlalu besar untuk jadi burung. Apa itu? Mungkin monster. Meski tidak mungkin monster. Lalu terdengar teriakan, itu terbang ke sini. Itu monster. Saat burung itu mendekat, angin dan debu berhamburan. Para penduduk desa dan pedagang mulai mencari tempat berlindung. Ain berpikir dengan bingung, monster? Dia bertanya pada Viola. Apakah dia baik-baik saja? Saat itu juga, makhluk itu mencengkeram lengannya dengan cakar kuatnya dan mengangkatnya ke atas. Dia berteriak memanggil nama sang protagonis dengan penuh horor. Matanya memohon padanya untuk meminta bantuan. Sang protagonis bergegas mengejar burung itu. Para penduduk desa berseru dengan terkejut, seseorang sedang mengejar monster. Tapi ini gila, semuanya sudah tidak ada harapan. Monster itu sudah berada di langit. Semuanya sudah berakhir. MC membuka jaketnya, memeriksa persenjataannya dan berkata, kita harus mempertimbangkan kemungkinan bertahan dari monster. Jadi hari itu akhirnya tiba, masih tersimpan pikiran untuk berpaling dari jalan ini. Dia mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke burung itu. Dia menambahkan, aku hanya ingin hidup dengan damai. Ain menembak monster itu, tembakannya akurat. Musuh melepaskan gadis itu dari cakarnya, dan terlempar ke bawah, terpana oleh tembakan itu. Sang protagonis bergegas maju, menangkap Vile di pelukannya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Gadis itu diliputi horor dan malu. Tidak bisa mengatakan apapun yang berarti, dia berkomentar bahwa bagus dia berhasil tepat waktu. Viola menatapnya. Tidak bisa membayangkannya, pria ini telah mengalahkan Raja Iblis. Menggantikan pahlawan setahun yang lalu. Dan sekarang hidup dalam kerahasiaan, sang protagonis teringat. Setahun yang lalu di istana Raja Iblis, Raja sendiri telah memberitahunya bahwa sebelum pahlawan tiba, dia akan menghabisi musuh jika datang sendirian. MC membalas bahwa pahlawan tidak akan datang. Dia adalah seorang pembunuh bayaran yang disewa sang pahlawan setelah mengalahkan musuh. Ain meninggalkan istana dan terkejut melihat seorang kurir berdiri di hadapannya. Pria itu berterima kasih atas jasanya dan melanjutkan. Setelah kekalahan Raja Iblis, monster tidak akan muncul lagi. Sejumlah besar koin emas akan diberikan untuk prestasi ini. Apakah dia mengerti bahwa dia harus sangat berhati-hati? Sang protagonis telah memberitahunya. Dia tahu kemenangan akan dikaitkan dengan sang pahlawan. Dan dia tidak akan pernah muncul di publik lagi. Itu adalah perjanjiannya. Sang kurir berkomentar dengan terkejut, masih sulit dipercaya. Dia telah mengalahkan lawan yang begitu kuat sendirian. Sang protagonis mengonfirmasi, ya dia menang dan ini buktinya. Setelah kata-kata ini, istana Raja Iblis runtuh. Berkeping-keping, sang kurir berseru kebingungan.
Istana Raja Iblis, MC memandang reruntuhan. Berpikir akhirnya kehidupan damai akan kembali. Dia telah sangat menantikannya. Beberapa waktu kemudian, pemilik warung membaca berita sambil menyesap kopi paginya. Dia berkata bahwa setelah kekalahan Raja Iblis, sebagian besar monster telah dihancurkan. Namun, monster-monster yang bersembunyi sampai saat itu telah mulai muncul kembali. Tampaknya mereka memasang hadiah untuk monster, dan akan ada lebih banyak petualang. Viola dengan gembira membalas, maka pendapatannya mungkin juga meningkat. Pemilik warung mencatat bahwa itu merepotkan. Jadi lebih baik jika jumlah mereka tidak bertambah. Namun sudah waktunya orang itu tiba. Baru saja dia selesai bicara, Ain tiba di kafe. Viola menyambutnya dengan gembira, menambahkan bahwa dia sudah membuat teh kacang. Dia duduk di meja dan mengucapkan terima kasih. Gadis itu membantah, mengatakan bahwa dialah yang seharusnya berterima kasih. Dia adalah penyelamatnya. Sang protagonis tersenyum dan menjawab bahwa itu bagus, bahwa seseorang tidak sengaja menembak monster itu. Dia hanya menangkapnya. Viola bingung karena suatu alasan. Dia pikir dialah yang mengalahkannya. Sang protagonis berseru. Apa yang dia katakan? Itu tidak mungkin benar. Dia melihat keahliannya di arena tembak sihir. Benar, dia mencatat dengan penuh perhatian. Ya benar, mengapa dia bahkan berpikir begitu? MC tertawa dalam hati, mencatat. Gadis yang sangat pekat. Aku perlu mengubah topik, katanya. Mungkin dia akan memesan sesuatu yang lebih manis dari biasanya hari ini. Viola bertanya padanya apa yang dia inginkan dan mengatakan sesuatu seperti kue. Pada saat itu, seorang satria menerobos kaca dan terbang masuk ke kafe. Sang protagonis dan Viola menatap takjub mengikuti malam itu. Momo muncul di jendela, lengkap dengan persenjataan, dan berkata pada anak laki-laki yang terbang masuk. Dan dia menyebut dirinya pendekar pedang terbaik di kota, biar dia tahu tempatnya. Kemudian dia melihat sang protagonis dan berkata akhirnya dia menemukannya. Assassin terkuat Zero, dia telah mencarinya kemana-mana. Bahkan di kota kecil seperti ini, MC berseru kebingungan. Apa yang dia bicarakan? Itu tidak mungkin benar. Viola mengulangi dengan takjub. Assassin, aku bilang Momo salah orang. Apa yang dia bicarakan? Itu bahkan bukan namanya. Pada saat itu, pemiliknya muncul dan berteriak marah. Pada malam itu, dia tiba-tiba memecahkan jendelanya dan menyebabkan kekacauan total. Siapa yang akan membayar ini? Sang protagonis menenangkannya untuk tetap tenang. Tampaknya ada kesalahpahaman. Dia akan mengganti kerusakan itu. Dia menyerahkan uangnya. Dan pemilik kafe berseru kagum, 1 koin emas. Sang protagonis bertanya apakah itu tidak cukup. Pemiliknya keberatan tidak. Apa yang dia katakan itu lebih dari cukup. Dia tidak akan bertanya bagaimana dia berhasil mendapatkannya saat dia dan Momo berjalan keluar. MC memberitahu mereka bahwa tampaknya pria itu salah paham. Jadi dia akan berbicara dengannya di luar, akan membantu membersihkan nanti. Viola bingung mengatakan ini adalah kesalahpahaman yang serius. Dan tidak mungkin dia si pembunuh kan. Dia menoleh ke pemilik dan bertanya padanya kan. Dia juga ingin mencari tahu semua ini. Dia tampak bingung. Momo dan sang protagonis tiba di tempat sepi. Di pinggiran kota. Momo bertanya mengapa dia mengganti namanya. Dan tinggal di kota seperti ini dia belum mendengar apapun tentangnya belakangan ini. Dia berlatih setiap hari untuk melampauinya si pembunuh nomor 1. Sang protagonis menggaruk kepalanya kebingungan, dan berkata bahkan jika dia bilang dia datang sejauh ini, dia masih salah. Momo membalas bahwa dia tidak merasakan kehadiran, atau semangat bertarung darinya sama sekali. Apakah dia benar-benar nol yang disebut yang terkuat? MC berkata dia selalu terburu-buru mengambil kesimpulan. Dia bahkan tidak berpikir bahwa dia salah mengenali orangnya. Dan dia harus berhenti menuduhnya. Itu mengesalkannya. Apakah dia mengerti gadis itu? Berseru kesal tidak. Dia tahu dia adalah Zero Aintesaid. Dengan jengkel Momo mencatat bahwa beberapa tahun lalu, ada operasi pemusnahan monster, melibatkan para pembunuh bayaran dan pendekar pedang. Dan dia juga ada di sana. Dia tahu karena dia bertemu dengannya saat itu. Tapi dibandingkan saat itu, auranya sekarang benar-benar berbeda. Tapi dia tidak salah, namun dia terlihat sangat berkarat. Dan dia kecewa dengan kondisinya saat ini. Dia bisa dengan mudah mengalahkannya. Protagonis berseru dengan terkejut. Oh benarkah? Jadi dia sudah puas? Dia perlu kembali ke kafe dan membantu membersihkan. Dia melompat menjauh darinya, mengambil sikap bertarung. Dan menantangnya untuk melawannya. Dia akan memasang kembali semangat bertarungnya. Sang protagonis dengan tegas menyatakan tidak mungkin. Momo mengancamnya.
Dia akan memberitahu semua orang tentang identitas aslinya. Dia terdengar bingung. Itu akan sangat bermasalah baginya. Dia menjawab, aturannya seperti itu di dunia ini. Jika dia mengalahkannya, dia akan tetap diam. MC bertanya padanya dengan serius. Momo dengan bangga memberitahunya. Seorang pendekar pedang tidak mengingkari kata-katanya. Dia menggunakan keterampilan pedang angin Kenpo-nya dan mulai melancarkan banyak tebasan. Memamerkan keahliannya, sang protagonis gilirannya menarik belati dan dengan mudah menangkis setiap serangan. Dia berpikir dengan bingung. Dia menangkis itu, dan hanya dengan satu pisau saja. Dia langsung menerjang ke arah gadis itu, dan melancarkan pukulan tepat dengan belatinya. Menghancurkan topengnya setelahnya. Sang protagonis mengucapkan selamat tinggal padanya dan pergi. Momo dengan berlinang air mata berkomentar bahwa dia kalah. Dia benar-benar seorang profesional. Dia adalah pembunuh bayaran kuat yang dia kagumi. Dia berpikir tentang bagaimana selama pertemuan terakhir mereka, Zero telah mengalahkan monster kuat. Mengatakan bahwa pemandangan seperti itu biasa di dunia ini. Dan sekarang, Ain adalah mantan pembunuh, menyembunyikan identitas aslinya yang tidak diketahui orang. Kenapa itu keren sekali? Beberapa saat kemudian, MC datang ke toko dan meminta maaf pada Viola. Dia meyakinkannya dengan senyuman bahwa semuanya baik-baik saja. Manajer toko mengatakan akan ada sisa uang. Bahkan setelah perbaikan, tampaknya kaca jendela akan tiba besok. Setelah itu, gadis itu ragu-ragu tapi tetap bertanya. Ngomong-ngomong, siapa pria itu kemarin? Ain tertawa terpaksa dan berkata padanya, ya, mereka hanya salah paham. Saat itu, Momo masuk ke toko dan menyapanya dengan senyuman. Dia melihat protagonis tersenyum dan memutuskan bahwa mungkin dia akan tinggal di kota ini. Sementara itu, Viola mengintip dari balik dinding dan berpikir kesal. Aku penasaran siapa orang di sampingnya itu. Dia bertanya pada Momo, bingung kenapa dia masih di sini. Gadis itu dengan gembira menjelaskan bahwa dia memutuskan untuk tinggal. Itu normal, kan? Kamu bisa mengamati kehidupan tokoh legendaris dari dekat. Kesempatan seperti itu langka. MC berkata bahwa bagaimanapun juga, dia menyembunyikan identitasnya. Dia bahkan tidak boleh berpikir untuk mengungkapkannya. Momo menanggapi dengan tersinggung. Dia telah kalah darinya. Sang pendekar tidak menarik kembali kata-katanya. Viola mendekati mereka dan bertanya apakah tamu kedua menginginkan sesuatu. Dia menjawab bahwa dia ingin jus campur. Karyawan itu menoleh ke Ain dan bertanya padanya, hubungan seperti apa yang mereka miliki? Dia terlihat sangat baik, pikirnya bingung. Ini buruk. Jika mereka tahu dia adalah pendekar pedang dari kemarin, hal-hal hanya akan menjadi lebih rumit, hampir berteriak sang protagonis. Hal pertama yang terlintas di pikiran, dia adalah adik perempuannya. Dia menyandarkan lengannya di bahu Momo, mengguncangnya, dan mengatakan bahwa mereka sudah lama tidak bertemu. Benar, dia datang ke kota ini hari ini, kan? Momo bingung, ikut bermain peran dan menyetujui kata-katanya. Viola mencatat dengan senyum bahwa Ashui selalu membantunya. Setelah itu, dia menanyakan namanya. Momo dengan malu-malu menyebutkan namanya. Pekerja itu berkata itu nama yang lucu. Dia pikir itu sangat cocok untuknya. Dan sekarang, dengan izin mereka, dia akan membawakan mereka jus. Setelah dia pergi, MC mengatakan pada Momo bahwa dia punya nama yang lucu. Dengan malu membara, dia menjawab bahwa dia tidak percaya namanya terungkap seperti itu. Dia membantah bahwa itu hanya nama, tidak perlu dikhawatirkan. Gadis itu dengan malu-malu berseru bahwa itu canggung. Dia adalah pendekar pedang terkuat. Sang protagonis menunjuk bahwa dia tidak membawa pedang besarnya hari ini. Gadis itu menjelaskan bahwa dia memutuskan untuk tidak membawanya. Dia bertanya-tanya mengapa. Momo berpikir dengan malu-malu karena kemarin dia terlihat sangat keren menggunakan pisau. Dia bahkan mulai menggunakan pedang itu karena dulu dia biasa menggunakan pedang besar. Dengan lantang dia menjawab bahwa dia hanya merasakannya. Sang protagonis mempertimbangkan ini, berpikir bahwa dia adalah tipe yang mengganti senjata. Berdasarkan suasana hatinya saat itu, Viola, yang telah membawa pesanan, mendekati mereka dan meminta maaf atas penantiannya. Ketika pekerja itu pergi, Momo berkata sekarang gilirannya untuk menceritakan tentang dirinya. Kenapa dia hidup tenang di kota yang jauh dari ibu kota kerajaan? Kenapa dia menyembunyikan identitasnya? MC menghela napas.
dan mencatat bahwa identitasnya hampir terbongkar. Kalau dia tidak mengatakan apa-apa, dia akan terus-menerus bertanya padanya. Dia memberitahunya bahwa setahun yang lalu dia menyelesaikan sebuah pekerjaan. Itu adalah pekerjaan besar. Imbalannya akan bertahan seumur hidup. Sebagai ganti imbalan ini, dia berjanji untuk merahasiakan identitasnya. Momo bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya dengan Zero. Bukankah bisa dianggap bahwa dia mengalahkannya? Apakah dia membunuh sesuatu yang kuat, yang seharusnya dikalahkan orang lain? Katanya setahun yang lalu. Mungkin itu tentang makhluk yang dikalahkan Go. Tiba-tiba dia berteriak kebingungan, tunggu, tidak mungkin. Tepat di hadapannya, di depan matanya sendiri. Seorang pahlawan sejati yang menyelamatkan dunia. Gadis itu, dalam keadaan sangat terkejut, bertanya padanya. Kenapa dia tidak akan melakukan pekerjaan yang sama lagi? Sang protagonis berkata padanya bahwa dia diambil oleh organisasi itu. Sejak bayi, dan sejak dia sadar diri, setiap hari tidak lain hanyalah kerja. Kerja adalah wajib. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia harus bertarung. Jika dia gagal, dia akan dibunuh. Itulah kode pembunuh. Dunia mereka, dia sudah muak dan lelah. Setelah mencapai puncak, dia membubarkan organisasi itu. Dan sebagai ganti pekerjaan khusus itu, dia menghapus segalanya setelahnya. Segalanya menjadi seperti yang dia lihat, menikmati kehidupan biasa, kata Momo. Penasaran bagaimana dia mencapai puncak. Seperti yang diduga, dia memang memiliki masa lalu yang sulit. Tapi kehidupan saat ini kurang biasa, dan lebih seperti kehidupan seorang pemalas. Dia tidak bekerja, kan? Kenapa dia tidak boleh mengambil misi dari guild? Protagonis menjawab tidak. Karena jika dia bertarung, dia mungkin akan ketahuan. Momo bertanya padanya, lalu bagaimana dengan kerja paruh waktu? Dia menggenggam tangannya dan menariknya keluar dari kafe. Setelah itu, gadis itu menuntunnya ke guild petualang. Dan dengan senyum berkata bahwa jika dia ingin hidup normal, dia harus bekerja. Saat mereka masuk, sang protagonis menyadari bahwa guild tampaknya telah dibuka kembali. Artinya monster sudah mulai muncul. Momo menjawab dengan senyum bahwa dia menyadari ini dalam perjalanan dari hotel ke kafe. Guild petualang memberikan tugas pada petualang untuk menghilangkan monster berbahaya, serta misi eksplorasi Dung Eon, memastikan keamanan orang-orang. Imbalan dibayar oleh pemerintah atau klien. Seorang karyawan guild dengan gembira menyambut mereka, dan bertanya apakah mereka ingin melihat misi-misi yang tersedia. Sayangnya, saat ini tidak ada misi untuk menghilangkan monster terlemah. Sang protagonis dengan canggung berkomentar bahwa dia mendengar mereka sedang merekrut pekerja paruh waktu. Dia menunjuk ke samping dan berkata manajernya ada di belakang, dan bahwa dia harus pergi ke sana. Momo dengan gembira mendoakan semoga sukses, dan menyatakan keyakinan bahwa itu akan mudah baginya. Ketika dia mendekati sang master guild, manajer mulai bertanya padanya, apakah dia punya pengalaman kerja? Apa yang dia lakukan sebelumnya? MC bingung. Ini sangat tiba-tiba, dia belum menyiapkan apapun. Pria itu bertanya padanya apakah dia pernah bekerja sebelumnya. Ashui menjawab tidak. Tidak juga. Dia bertanya pada manajer guild, dia seumuran kan? Kamu harus bisa menjawab pertanyaan dengan cepat. Tiba-tiba, putri manajer, Lily, mendekati mereka dan berkata, itu disebut wawancara stres. Dia mengiklankan lowongan kerja tapi tak ada yang datang. Mungkin dia harus mencobanya, kata manajer. Oke. Dia diterima. MC dengan gembira bertanya apa yang harus dilakukan. Sang ketua guild memberitahunya, dia ingin dia menjual ramuan. Mandu, guild telah membukanya. Tapi belum ada tugas yang benar-benar serius. Namun, jika staf yang tidak kompeten muncul, dan guild menjadi tidak terkendali, itu akan menjadi masalah. Dengan kata lain, mereka butuh dana untuk mempertahankan guild. Desainnya menampilkan monster paling populer. Kebetulan, istrinya sedang menyiapkannya dengan rajin. Jika dia tidak bisa menjualnya dengan baik, dia akan membunuhnya. Ai mempertimbangkan kata-kata terakhir pria itu. Jika dia tidak bisa menangani pekerjaan, dia akan dibunuh. Tampaknya sama saja di mana-mana. Setelah itu, dia dan Lily berjalan keluar. Gadis itu tersenyum, menuntunnya ke konter, dan berkata belum banyak petualang. Jadi dia akan menjualnya di sini dan menarik pelanggan. Dia memperkenalkan diri dan menyuruhnya memanggilnya senpai. Di sini, dia menambahkan bahwa dia harus pergi. Dia ada pekerjaan di dalam toko. Protagonis bertanya padanya, bingung, apakah dia akan sendirian? Lily menjawab tidak apa-apa, barangnya sudah dikemas.
Biarkan saja dia memberikannya kepada pelanggan. Bisa memanggilnya jika ada sesuatu. Beberapa jam kemudian, Ian belum menjual satu mandu pun. Dan mencatat bahwa sama sekali tidak ada pelanggan. Dia bisa dibunuh di hari pertama. Dia memperhatikan dua gadis di dekatnya dan memanggil mereka jika mereka ingin mandu segar. Mereka bingung bertanya, apakah guild menjual monju? MC bertanya-tanya dengan malu-malu. Apakah ini bisa lebih sulit daripada saat dia melawan Raja Iblis? Tiba-tiba, Momo mendekatinya dan bertanya apakah dia bisa minta satu. Dia menyapanya dan setuju. Menyerahkan barangnya, gadis itu berpikir dengan malu-malu. Orang yang terlihat tidak berguna ini sebenarnya yang terkuat. Protagonis bingung bertanya padanya mengapa dia menyeringai. Apa yang dia pikirkan? Momo tersenyum lebar mungkin menyadari kontrasnya. Pada saat itu Viola mendekati konter dan bertanya padanya dengan terkejut. Apakah kamu bekerja di warung kaki lima? Ain menjawab iya. Menjelaskan bahwa dia mulai kerja paruh waktu. Dan bahwa adik perempuannya datang untuk menggoda dia. Momo berseru itu benar dia kakak laki-lakinya dan siapa dia? Mungkin pacar kakaknya? Viola menjadi sangat malu dan tidak memberikan jawaban yang jelas. MC berseru jangan biarkan dia membuat masalah. Dia menoleh ke Viola dan memintanya untuk memaafkannya. Memang begitulah dia? Momo bertanya-tanya dengan tidak senang. Reaksi macam apa ini? Viola tersenyum dan berkata, maka dia akan mengambil sekitar 5 monju. Dia menyerahkan barangnya dan dengan senang hati berterima kasih atas pembeliannya. Gadis itu mengucapkan selamat tinggal dan berkomentar bahwa dia akan memberitahu keluarga dan teman-temannya tentang barang dagangannya saat dia pergi. Ain tersenyum dan berkomentar bahwa dia gadis yang baik. Dia juga berterima kasih padanya karena dia telah menemukannya pekerjaan. Tiba-tiba manajer guild mendekati mereka, bertanya dengan tidak senang apa yang mereka bicarakan. Dia dengan bersemangat melaporkan kepada Master Guild bahwa dia telah menjual 6 manju. Pria kesal itu menyuruhnya kembali ke toko di dalam gedung. Dia berkomentar bahwa ini benar-benar tidak bisa diterima untuk sesaat. Sang protagonis bertanya-tanya apakah dia akan dibunuh. Kehidupan damai yang diberikan padanya ternyata berumur pendek. Tiba-tiba manajernya tersenyum dan mengatakan kepadanya bahwa hari pertama selalu seperti ini. Jadi dia tidak perlu berkecil hati, dia bisa pulang untuk hari ini. Lily tersenyum dan memberinya jus. Mengatakan dia telah melakukan pekerjaan dengan baik, sang protagonis berterima kasih padanya dan berkomentar bahwa dia akan berusaha lebih keras lagi. Pria yang sendirian membunuh Raja Iblis itu mulai bekerja paruh waktu. Lily mengepel lantai dan kemudian mengatakan bahwa dia sudah memeriksa peralatan toko, memeriksa alkohol dan menyapu lantai. Dia pikir semuanya pada dasarnya sudah siap, karena mereka juga bekerja dengan benar entah bagaimana. Mereka punya banyak hal yang harus dilakukan, ini sangat sulit. Ain mendekatinya dan mengucapkan selamat pagi. Lily membalas hal yang sama, dan mengatakan bahwa semua orang datang sangat pagi hari ini. MC berkata bahwa jika dia bilang semua orang, berarti seseorang sudah ada di sini. Lily menjawab bahwa Nicole dan Hannah sudah ada di resepsionis. Sudah memeriksa dokumen di sana. Ain terkejut, berkata bahwa semua orang sangat termotivasi. Lily berkata bahwa semua orang memanggilnya anak kesayangan ayahnya, dan mereka mencoba yang terbaik. Ketika mereka bilang ingin membalas budi kepada guru, MC bertanya padanya, membalas budi? Lily menjawab dengan senyuman bahwa ayahnya dulu adalah seorang prajurit yang cukup kuat. Dia bahkan pernah menyelamatkan kota sebelumnya. Itu luar biasa kan? Ain terkejut, berpikir bahwa ini sama sekali tidak mengejutkan. Lily bertanya padanya kenapa dia datang begitu pagi. Apa dia menginginkan sesuatu? MC menjawab dengan positif dan berkata bahwa dia menginginkan ini. Pada saat itu, dia menunjukkan poster padanya. Lily dengan gembira berkata itu luar biasa. Dia melakukannya dengan sangat baik. Aim berterima kasih padanya dan berkata bahwa dia sebenarnya sedikit tidak yakin dengan gambarnya. Dia pikir itu karena ada kalanya dia menggambar target. Atas permintaan organisasi, dia adalah nomor 1 di organisasi. Bahkan dalam hal ketangkasan manual, dia bahkan pergi menggambar sarang musuh hanya untuk berbagi informasi. Bukankah lebih mudah jika dia membunuhnya sekarang? MC bilang hari ini dia pasti akan menjualnya. Lily bilang kalau sampai begitu, dia ingin membuat selebaran yang akan menarik perhatian orang sedikit lebih banyak. Tanya Ain. Menarik perhatian orang. Buat itu menonjol. Apa dia paham dengan benar?
Lily menjawab bahwa itu harus sesuatu yang menarik, atau lebih tepatnya MC bilang begitu. Sebuah dinding yang tak bisa ditembus hanya dengan sketsa tiba-tiba muncul di depan matanya. Lily memberitahunya, masih ada waktu sebelum pembukaan, jadi mereka harus memikirkannya bersama. Harus siapkan kertas baru. Bagaimana kalau mencoba membuatnya sedikit lebih imut? Ain bertanya padanya apakah dia harus mencoba menambahkan lengan dan kaki. Lily tertawa dan bertanya apakah itu bagus. Dia bilang mungkin mereka harus membuat teksnya lebih tebal, itu juga bagus. Mereka harus membuat teksnya ringkas. Setelah beberapa saat, MC berteriak bahwa dia sudah siap semuanya. Lily berkata bahwa mereka entah bagaimana berhasil tepat waktu. Ain dengan gembira berkata, sepertinya ini akan lebih menonjol. Itu sangat bagus, dia senang sudah berkonsultasi dengannya. Lily tertawa dan berkata bahwa dia sedikit aneh, tapi setelah itu, MC berbalik dan berkata bahwa dia harus pergi, dia perlu pergi. Lily melambaikan tangan ke arahnya dan berkata bahwa dia harus mencoba. Setelah beberapa saat, Ain berdiri di luar di sebuah kios dan berkata bagaimana dengan Manju yang berdiri di jalan. Dia meneriakkan slogan yang dia buat. Seorang gadis yang lewat bertanya, ilustrasi macam apa itu? Itu sangat aneh. Temannya menjawab bahwa itu mungkin bahkan sedikit imut. Hanya terlihat sebentar, tapi Manju itu akhirnya tidak terjual. Setelah beberapa saat, mereka berdiri di sana merenung. Manajer berkata bahwa dengan begini, jika mandu tidak lagi terjual, mereka harus membuangnya. Lily berkata itu cukup sulit. Bukankah begitu? MC menjawab bahwa dia minta maaf. Manajer berkata bahwa mungkin itu adalah kesalahan bagi guild untuk menjual mandu sejak awal. Ain berpikir dia juga berpikir begitu. Sejujurnya, Lily berkata bahwa ini adalah mandu yang diperhatikan seluruh keluarga untuk guild, meskipun ibunya telah melakukannya dengan sepenuh hati. Manajer berkata bahwa kegagalan guild untuk berkembang belum tentu hal yang buruk. Mungkin akan lebih baik untuk terus beroperasi sederhana sebagai kedai minuman. MC bertanya apakah dia pernah mendengar bahwa dia dulu adalah seorang pejuang? Manajer menjawab dengan tegas dan berkata, kota ini dulu jauh lebih pedesaan, dan dia membela kota sebagai seorang pejuang. Manajer berkata bahwa bahkan itu telah mencapai batasnya. Jadi dia membuat sebuah guild, karena dia bisa meminjam kekuatan para petualang. Raja Iblis sudah dikalahkan. Jadi dia sedang beristirahat sebentar saat itu. Nicole berkata bahwa semua orang sedang menerima bantuan. Berkat rasa keadilan sang master, manajer terkejut. Bertanya padanya apa yang dia lakukan menguping. Dia menjawab bahwa dia hanya lewat sambil tertawa. Dia bilang dia sudah dalam perjalanan pulang. Manajer yang tidak senang berkata, itu dia, pinggiran kota. Rumah Ain. MC berkata bahwa dulu dia biasa membuat model untuk menyusup ke lapisan musuh, tapi pasti ada yang bisa dia lakukan dengan keterampilan yang dia peroleh dulu. Setelah itu, dia mulai membuat sesuatu. Dia memotong kertas lalu merekatkannya. Setelah itu dia bilang sudah selesai. Semuanya sudah siap. Ain membuat kostum manga untuk seseorang. Seorang pejalan kaki bertanya dengan heran. Apa ini? Gadis itu juga bertanya dengan heran. Apa ini? Saat itu, MC berdiri di dalam kostum dan bertanya, bagaimana dengan Manju? Pria itu bertanya, apakah itu suara manusia? Apakah ini kostum? Dia menakutinya. Gadis itu menjawab bahwa dia pikir itu monster. Mereka harus pergi dari sini. Ain ingin menghentikan mereka dan berkata bahwa mereka harus berhenti. Dia pikir ini juga tidak baik. Mungkin dia harus berkonsultasi dengan Lily lagi. Meskipun tidak, dia seharusnya tidak mengganggunya lagi. Dia sangat sibuk saat itu. MC mendengar anak laki-laki itu berkata bahwa dia menginginkannya. Dia bilang pada ibunya bahwa dia harus membelikannya untuknya. Sang ibu ingin menghentikannya. Ain berkata bahwa mereka berhutang 2 carnage padanya. Ibu anak itu berpikir bahwa dia ternyata adalah manusia. Lalu dia bertanya, bisakah saya minta 3? Setelah itu dia berterima kasih padanya. MC berpikir anak-anak menyukai kepala maskot itu. Dan kemudian itu menyebar di antara penduduk kota. Dan mandu mulai terjual semakin baik. Saat itu, petualang lewat. Monai mengambil barang itu dan berkata, mandu yang itu membosankan. Pince bertanya apa ini? Ain menoleh ke mereka dan berkata bahwa ini adalah masalah. Bagaimana dengan pembayarannya? MC berpikir dia harus berhenti. Dia tidak ingin menimbulkan masalah di sini. Dia pikir mungkin dia harus membayar sendiri. Saat itu, manajer dan Monai datang ke guild. Pince bertanya guild macam apa ini?
Hanya ada quest yang membosankan di sini. Monai bertanya, tidak ada hal lain? Quest yang cocok untuk orang seperti mereka? Nicole menjawab bahwa untungnya tampaknya monster kuat tidak sering muncul di sini. Jadi Vince bertanya, lalu apa gunanya dibuka sama sekali? Guild desa benar-benar sampah, sangat membosankan. Monai bertanya, mungkin mereka harus menutup guild seperti itu. Lily memanggil mereka dan bertanya, apa yang terjadi dengan rasa hormat mereka terhadap guild? Vince menatapnya dan bertanya apa itu. Seorang gadis kecil, Lily berkata, dia berterima kasih kepada para petualang karena telah mengalahkan monster untuk mereka. Tetapi mereka tidak boleh lupa bahwa guild juga membantu mereka. Saat itu, dia mengulurkan tangannya. Vince menggenggam Lily dan berkata bahwa sebenarnya sopan santunnya lah yang bermasalah. Ain mengintip melalui jendela dan bertanya apa? Dia bertanya-tanya apa yang terjadi. Perkelahian? Apakah tuannya tidak ada? Apa yang harus dia lakukan? Musuhnya adalah seorang petualang. Jika dia pergi membantu, jati dirinya mungkin akan terbongkar. Vince berkata dia adalah petualang hebat yang telah mengalahkan monster kuat. Tetapi karena tidak ada pekerjaan, bandingkan dia dengan guild yang menyatukan mandu bodoh seperti itu. Mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Saat itu, dia menggenggam manju di tangannya. Dia berkata dengan jijik bahwa tangannya kotor. Benar-benar kotor. Saat itu Lily ingin mengatakan sesuatu padanya. Namun Nicole berteriak bahwa monster telah muncul. Vincent Monet menatapnya dan bertanya ada apa? Dia berteriak, itu monster. Kita harus mengalahkannya. Vince bertanya, mengapa ada monster kecil muncul di sini? Nicole berteriak jika mereka mengalahkannya, mereka akan mendapat hadiah. Setelah itu, Vince melepaskan Lily dan berkata bahwa ini darurat. Lagi pula, Nicole berlari ke Lily dan bertanya padanya, apa dia baik-baik saja? Vince berkata bahwa jika dia mengalahkannya, dia akan mengambil hadiahnya. Monet hanya tertawa. Setelah beberapa saat, mereka pergi keluar dan bertanya, mana monsternya? Saat itu MC berdiri di samping mereka, mengambil kepala kostum dan melemparkannya ke arah para pria dengan sekuat tenaga. Vincent Monet hanya sempat melihatnya dan bertanya, apa? Setelah beberapa saat, MC mengalahkan mereka dengan satu pukulan. MC menatap ke dalam guild dan meminta maaf sambil berkata bahwa ada orang terbaring tak sadarkan diri di pintu masuk. Lily bertanya apakah monster yang memukuli mereka seperti itu, dan dia menjawab bahwa sepertinya begitu. Tapi tidak ada monster. Mungkin monster itu sudah kabur. Nicole berkata bahwa dia tidak berpikir tindakan orang-orang ini bisa disebut sebagai tindakan petualang. Lily setuju dengannya sambil berkata bahwa kalau begitu, mungkin mereka harus berhenti menjadi petualang semua. Saat ini, para petualang sedang mencari tempat yang tepat di hutan, dan seseorang berkata bahwa sepertinya mereka tersesat. Apakah ini benar-benar area yang tepat? Pria itu menjawab, seharusnya ada kota di sekitar sini, tapi tidak terlalu besar. Lalu yang lain bilang mereka tersesat di hutan. Setelah itu, dia melihat ke samping dan bertanya apa itu? Itu tanaman rambat. Dia akan mencoba mencabutnya. Pria itu menanyainya apakah dia baik-baik saja. Setelah beberapa saat, semuanya runtuh. Dan yang lain bilang mereka harus lari. Semuanya akan runtuh. Pria itu bilang ini tidak mungkin. Dia menjawab bahwa ini adalah pintu masuk ke Dungeon. Guild Manager berkata Dungeon telah ditemukan. MC bertanya dengan terkejut, ditemukan di sini? Nicole berkata, itu ditemukan oleh seorang petualang yang tersesat di dekat sini. Manager berkata segalanya akan segera menjadi sibuk. Dan selain itu, penjualan onju berakhir hari ini. Ain berpikir mereka sudah melakukannya. Lily berkata mereka akan menugaskan MC pekerjaan baru setelah beberapa saat. Mereka mengganti pakaian Ain dan dia bilang itu. Lily tersenyum dan berkata dia adalah pelayan mulai hari ini. Pada saat itu, pintu guild terbuka. Dan Nicole berkata mereka belum buka. Manager berkata, baru sehari sejak dia menghubungi mereka. Jadi bagaimana mereka sudah sampai di sini? Kurir itu menjawab bahwa dia adalah kurir yang dikirim dari pusat. Guild memiliki tindakan pencegahan untuk menangani Dungeon. Karena ini adalah Dungeon yang tidak diketahui. Negara telah mengeluarkan permintaan eksplorasi. Jika mereka membawa kembali informasi tentang item atau Dungeon itu sendiri,
Hanya negara yang akan membayar hadiahnya jika item berbahaya ditemukan yang dapat menyebabkan kerusakan serius, negara akan menyitanya. Sebagai gantinya, mereka akan diberikan penghargaan yang sesuai. Dia melihat ke prajurit itu dan berpikir dia sedang mendengarkan, tidak bergerak dengan perhatian penuh. Kurir itu berkata bahwa bagaimanapun, mereka tidak akan bertanggung jawab atas masalah apapun yang muncul. Setelah memasuki Dungeon, ada aturan lain, tetapi mereka harus membiasakan diri dengan dokumen ini setelah membacanya. Mereka harus mencantumkan alamat mereka, tanda tangan majikan, dan stempel di setiap lembar. Lily berkata mereka belum pernah berurusan dengan Dungeon sebelumnya, jadi dia tidak tahu kalau seperti ini. Sangat sulit, jawab Meneer. Kamu tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi. Setelah itu, kurir memanggil MC Ain dan bertanya apa. Kurir menjawab bahwa dia ingin jalan-jalan sebentar di sekitar kota. Bisakah dia ikut dengannya? Kurir bertanya apa yang dia lakukan. MC dengan canggung menjawab bahwa mereka sudah lama tidak bertemu. Kurir menjawab bahwa dia sudah menyuruhnya untuk menghilang. Guild adalah tempat yang paling mungkin mereka temukan dia. Ain menjawab bahwa itu terjadi begitu saja, bahwa dia mengambilnya, tetapi apakah dia tahu bahwa tidak melakukan apa-apa sebenarnya sangat mencurigakan? Jika dia tidak punya pekerjaan, kurir berkata, tidak ada yang akan berpikir bahwa seseorang seperti dia bekerja sebagai pelayan di guild. Dia tidak akan mengatakan apapun tentang pekerjaan itu sendiri. Tetapi jika sesuatu yang salah terjadi, karena pengaruh Dungeon yang tidak diketahui, dia harus menanganinya secara diam-diam. Itu akan cocok untuknya. MC merespons positif, dia berpikir bahwa meskipun dia pikir tidak akan terjadi apa-apa, dia baik-baik saja dengan itu. Beberapa hari kemudian, di dalam guild, seorang pria bertanya seberapa jauh dia sampai. Seorang petualang menjawab bahwa dia telah mencapai lantai bawah tanah kedua. Ternyata jarahan di sana cukup bagus. Petualang lain berteriak bahwa pesanan sudah siap. Ain memegang nampan, membalas bahwa dia sedang dalam perjalanan. Dia bilang itu bukan yang dia pesan. MC meminta maaf. Tamu lain bertanya apakah dia bisa mengambil pesanan mereka. Ain menjawab bahwa dia perlu menunggu sebentar lagi. Setelah beberapa saat, MC berjalan di jalan dan berkata dia akhirnya selesai. Setelah itu, dia masuk ke kafe dan berkata mereka masih buka. Dia duduk di meja dan berkata akan memesan 1 teh kacang. Viola bertanya apakah dia mengalami hari yang sulit di kerja hari ini. Benar, Ain menjawab bahwa dia tidak, dan bahwa mereka juga bekerja lembur hari ini. Pemilik menjawab bahwa ada Dungeon di sana. Jadi petualang sering datang sekarang, lebih banyak pelanggan. Mereka sibuk jadi mereka terlambat. Dia yang terakhir, pesanannya akan menjadi yang terakhir. Viola menyerahkan cangkir dan berkata itu teh kacangnya. MC menyesap dan menghela napas. Berkata bahwa dia merasa seperti hidup kembali. Dia ngomong-ngomong, sekarang bekerja sebagai pelayan juga tapi dia benar-benar kelelahan. Setelah itu dia bilang ke Viola bahwa dia luar biasa, bahwa dia bekerja seperti tidak terjadi apa-apa, dan bahwa dia menghormatinya. Viola menjawab dengan malu-malu, tidak perlu memuji seperti itu. Pada saat itu, pemilik berkomentar bahwa dia masih sangat muda, tapi sudah meleleh karena pujian. Viola berteriak padanya, apa-apaan yang dia katakan. Ain menghela napas lagi, dan berkata bahwa teh kacangnya enak. Setelah beberapa saat, Momo berkata bahwa celemeknya bagus, cocok untuknya. MC bertanya padanya apakah dia tidak hanya datang untuk mengolok-oloknya. Momo menjawab bahwa dia memutuskan untuk membiarkannya mendapatkan uang segera dan selain itu, ada rumor bahwa Good Luck bisa ditemukan di sana. Dan berpikir Good Luck, lalu setelah itu, Momo berbalik dan berkata bahwa dia akan pergi. Dan jika dia mendapatkan uang, dia akan mentraktirnya sesuatu. Pada saat itu, salah satu petualang memasuki guild dan berkata dia telah mencapai level keempat Dungeon, di mana ada banyak harta. Dia berdiri di sana bernapas berat, seolah berusaha menahan napas. Setelah beberapa saat, dia ambruk. Semua orang di guild bertanya apa yang terjadi. Apakah ada penyembuh di sini? Siapapun? MC memberitahu Momo bahwa dia seharusnya tidak masuk ke Dungeon. Momo ingin membantah, tetapi admin menyuruhnya melihat lebih dekat. Kalung itu hanya bisa diperoleh oleh prajurit yang layak. Dia bukan tipe orang yang bisa dikalahkan oleh semacam Dungeon. MC berpikir dia merasakan masalah akan datang. Seseorang bertanya mengapa wajahnya pucat. Apakah dia bahkan bernapas? Setelah ini, admin berterima kasih atas kerjanya hari ini dan dia berkata akan pulang.
MC berjalan melintasi kota di malam hari menuju rumah. Dia melirik orang-orang yang lewat dan berpikir, seseorang sangat lelah. Ngomong-ngomong, besok adalah hari liburnya, kan? Dia merasa seperti cepat lelah juga. Akhir-akhir ini, dia akan pergi ke kafe besok sore dan beristirahat keesokan harinya. Admin masuk ke kafe dan ingin mengucapkan selamat pagi. Tetapi dia sedikit terkejut dengan apa yang dilihatnya. MC berjalan ke kafe dan melihat Viola dan manajer tidak sadarkan diri. Dia berlari ke Viola dan berkata bahwa dia bernapas. Tetapi perasaan ini, warna kulitnya, persis sama seperti saat pria itu pingsan tadi. Manajer bilang kalau dilihat dari arahnya, Dung-eon itu sangat dekat, jadi penasaran apakah Dung-eon mempengaruhi dia. Ataukah dia hanya overthinking, tapi jika kemungkinan seperti itu ada. Dia ingat pernah diberitahu bahwa dia harus menangani ini secara rahasia. Kediaman Ain MC bilang bahwa dia meninggalkan mereka berdua dengan dokter. Tapi kasus serupa pasti terjadi di area itu secara diam-diam. Maka mungkin topeng Momo akan bekerja dengan baikan. Ain membuat topeng dari kayu dan bertanya apakah ini bisa dia bilang. Dia ingin menciptakan citra pria misterius. Sesuatu seperti pria misterius bertopeng. Dia akan berhenti di sana setelah berpakaian. MC menjawab bahwa semuanya sudah siap. Mendekati Dung-eon, dia memperhatikan Momo. Dia bilang bahwa dia sendiri yang menyuruhnya berhenti dan sekarang dia pergi. Ain menghela napas dan bilang bahwa dia terlalu peka. Dia merusak kepercayaan dirinya pada penyamarannya. Momo tersenyum balik. Mereka mendekati pintu masuk Dung-eon. Dan Momo bilang bahwa suasana terlalu aneh. MC bertanya padanya apakah dia juga merasakannya. Momo bilang bahwa saat Dung-eon pertama kali ditemukan. Ini tidak seperti ini kan? Ain bilang siapa tahu. Mungkin sesuatu terjadi di dalam. Bagaimanapun kita harus mulai membersihkan Dung-eon. Mereka masuk. Dan sudah berjalan di sepanjang koridor Dung-eon. Momo bilang bahwa dia merasa agak lesu. MC setuju dengannya. Dan bilang bahwa rasanya seperti ada yang menyedot kekuatannya. Dia berpikir bahwa kafe tempat Viola bekerja ada di bagian kota yang lebih dekat ke Dung-eon. Ini saja membuktikan pengaruh betapa kuatnya sihir itu. Saat itu mereka mendengar seseorang berteriak. Momo bilang ada yang berteriak, mereka harus langsung ke sana. Mereka berlari ke arah sumber teriakan. Mereka melihat seorang petualang terbaring di lantai. Moba berusaha kabur dari monster-monster itu. Dia berteriak minta tolong. Saat itu, Aim menembakkan senjatanya ke monster dan bilang jangan coba-coba bangun. Saat itu juga, Momo langsung menyerbu monster-monster itu dan mengalahkan mereka semua dengan satu pukulan gesit. Petualang itu bilang itu luar biasa, mereka kuat ya. Siapa nama mereka? Momo menjawab namanya adalah Pedang Merah. MC bingung bilang namanya Pedang Hitam. Dia tanya Momo, pedang merah apa? Momo jawab itu yang biasa orang panggil dia. Petualang itu bilang dia mengerti dan bagaimanapun juga harus berterima kasih pada mereka. Momo ngomong, Dung-eon ini agak aneh sebenarnya. Ini kedua kalinya dia kesini. Tapi pertama kali semuanya terasa mudah sekali. Musuhnya juga lemah. Ditambah dia berhasil menemukan beberapa peti harta karun. Mendapatkan keuntungan lumayan, dia pikir dia menemukan Dung-eon yang sangat beruntung. Jadi dia memutuskan kembali ke sini berharap untung lagi. Tapi suasana sudah berubah. Dia merasa lesu dan monster lebih banyak. Dia coba maju. Tapi dia menemukan mayat petualang lain. Lalu dia ketakutan dan memutuskan untuk kembali. Dalam perjalanan pulang, dia bertemu monster lagi dan tidak bisa menahan teriakannya. Momo bilang padanya bahwa berteriak adalah keputusan yang tepat. Petualang itu memberitahu mereka bahwa dia tidak menyarankan mereka untuk melanjutkan lebih jauh dari sini dan mengucapkan terima kasih atas peringatannya serta berkata mereka akan berhati-hati. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan MC berkata baguslah mereka membuat topeng. Orang itu baru saja menjadi klien dari sebuah guild. Momo bertanya padanya, Momo ngomong, apakah topeng ini mirip dengan miliknya? Dan dia menjawab bahwa dia menggunakannya sebagai contoh. Momo dengan gembira bertanya padanya, apakah itu benar? Apakah dia menyukainya? MC memberitahunya bahwa mereka harus pergi juga. Setelah beberapa lama, dia melepas topengnya dan berkata bahwa dia mulai merasa pengap. Momo juga melepas topengnya dan berkata bahwa dia akan melepas miliknya juga. Setelah ini, Ain memutuskan untuk mengikat rambutnya menjadi ekor kuda pada saat itu. Momo memanggilnya dan berkata bahwa jika dilihat lebih dekat, kamu bisa melihat matanya. MC memberitahunya bahwa dia sedikit terluka dalam pertarungan dengan monster. Apakah dia mengerti?
seorang insinyur yang dia kenal membuatkannya untuknya. Ini memiliki satu fungsi yang cukup menarik. Jika dia menekan pelipisnya, dia bisa melihat menembus benda. Dengan ini, dia melihat bahwa ada ruang di bawah sini. Momo bertanya padanya, apa ini? Keren banget. Atau lebih tepatnya, dia memang seorang mesum, kan? Ain terkejut, berkata padanya bahwa dia seharusnya tidak mengatakan itu. Kalau tidak, orang-orang akan berpikir yang tidak-tidak. Momo menunjuk tubuhnya dan berkata bahwa dia boleh melihat. Biarkan dia mencoba melihat menembus dirinya. Ain menjawab dengan negatif dan berkata bahwa dia tidak melihat apapun seperti itu. Itu tidak bekerja seperti itu. Dia hanya merasakan garis besar secara samar. Atau ruang di balik dinding. Momo bertanya padanya, dia kan mau berhenti kerja. Lalu kenapa dia memasang hal seperti itu? MC menjawab karena dia merasa itu nyaman. Saat itu dia melihat ke dinding. Momo bertanya padanya apakah ada sesuatu yang terjadi. Admin menjawab bahwa ada satu balok dengan pola itu. Ada ruang di balik balok itu. Mungkin seperti sebuah saklar. Momo bertanya apakah mereka menekannya. Mungkin harta akan muncul. MC menjawab tidak. Dan berkata itu jelas sebuah jebakan, jadi lebih baik tidak menyentuhnya. Namun saat itu Momo tidak mendengarkannya. Dan berkata dia sudah menekan balok itu. Sesaat kemudian, lantai di bawahnya menghilang dan dia mulai jatuh. Admin berpikir jika ini adalah jebakan, maka jatuh bersama adalah ide yang buruk. Saat itu MC berteriak padanya bahwa dia harus menunggu. Dia akan pergi membantunya dari sisi lain. Saat itu admin berlari ke arah lain. Sementara itu, Momo jatuh dan membentur dinding-dinding. Lalu dia mengumpulkan dirinya dan mendarat dengan lincah, lalu bertanya, bagaimana dengan cara ini? Dia berkata bahwa tampaknya mereka telah menemukan sarang bos. Momo berkata bahwa perasaan kelemahan hanya semakin intens. Itulah yang terjadi ketika dia bersantai. Lalu dia melihat batu itu dan berkata bahwa permata itu tampak seperti sesuatu yang pernah dia lihat di suatu tempat. Dalam sebuah buku, itu adalah batu marsidian terkutuk. Momo berkata bahwa setelah segel Dung Eon pecah, batu itu mulai bergerak, mengumpulkan energi manusia, dan mentransfer kekuatan kepada Tuan Dung Eon. Dung Eon ini sendiri adalah sebuah jebakan. Saat itu, monster itu berkata bahwa meskipun dia menyadari ini, sudah terlambat dengan kekuatan batu itu. Setelah itu, dia mendapatkan kekuatan dan berkata kepada orang-orang, sebagai tanda terima kasih atas energi kehidupan yang mereka berikan, dia akan menghancurkan mereka. Pada saat itu, Momo segera menyerang. Dia berkata bahwa jika dia mengalahkan orang ini sebelum MC, maka kemenangan kali ini pasti akan menjadi miliknya. Ditambah lagi, karena dia adalah penguasa Dung Eon, hadiahnya pasti akan sangat besar. Setelah itu, dia meminta maaf padanya karena membangunkannya. Tetapi jika dia begitu baik, dia harus mati di tangannya. Pada saat itu, Momo menghujamkan pedangnya ke arahnya dan berkata bahwa kulitnya sangat keras. Monster itu memukulnya mundur dengan satu serangan. Dia berkata bahwa dia akan menunjukkan padanya kekuatan Dewa Iblis. Pada saat itu, Momo menatapnya dengan terkejut. Monster itu menyerangnya, dan ledakan besar terjadi di tempat dia berdiri. Momo penuh luka dan bajunya robek. Monster itu menangkapnya dan berkata bahwa manusia sangat lemah, kenapa mereka belum mati. Saat dia tidur, apa yang dilakukan Raja Iblis? Momo bertanya padanya, tapi lalu kenapa dia tidak bertanya padanya? Monster itu bertanya padanya apa yang Momo katakan, bahwa dia harus bertanya pada yang mengalahkan Raja Iblis. Pada saat itu monster itu memalingkan pandangan dan berkata bahwa ada kehadiran manusia di sini barusan saat itu. Ain menusuk monster itu dari belakang. Monster itu bertanya apa MC memotongnya menjadi dua dari belakang. Dia berkata bahwa itu terlihat berbahaya, apakah dia baik-baik saja? Momo kesal. Berkata bahwa dia kalah lagi. Ain bertanya padanya kalah dalam apa? Momo berkata kesal. Lupakan saja. Setelah beberapa waktu Momo mengetuk rumah MC. Ain bertanya siapa di luar, Momo bilang dia sudah sampai. MC bilang dia sudah menemukan rumahnya. Dia mengikutinya dari Dung Eon, kan? Momo tanya, apa tidak apa-apa? Dia cuma mampir berkunjung. Apakah dia libur hari ini? Ain menjawab ya dan bilang dia ingin istirahat hari ini. Dia sebaiknya pulang. Momo berteriak kalau dia sebenarnya punya permintaan. MC jawab dia tidak mau mendengarnya. Momo bilang dia bahkan belum memberitahukan apa-apa. Kamu harus menerimanya sebagai murid. Ain menjawab, kalau dia sudah bilang ingin istirahat,
Momo bilang dia menyadari di Dungeon kalau dia sama sekali bukan tandingannya. Dia ingin menjadi kuat. MC pikir dia sama sekali tidak mendengarkannya. Momo bilang dengan malu-malu. Dia imut, kan? Ain pikir dia bilang itu sendiri. Momo bilang sejak kecil dia diperlakukan seperti gadis lemah, tapi sebenarnya dia mengagumi orang-orang keren. Dia pikir jika dia menjadi kuat, mungkin dia sendiri akan menjadi keren. MC tanya, bukankah dia sudah cukup kuat? Bahkan saat datang ke kota, dia bisa mengalahkan pria yang lebih besar darinya. Bukankah mimpinya sudah terwujud? Momo bilang mimpinya telah diperbarui. Setelah bertemu dengannya, kamu harus latihan dengannya. Ain menjawab ya, dan bilang dia mengerti semangatnya sudah sampai padanya. Baiklah, hanya di hari liburnya, oke? Momo berseru gembira dan bertanya, apakah hari ini hari liburnya? MC kecewa menjawab ya. Setelah beberapa saat, mereka tiba di hutan untuk latihan. Momo bilang dia akan memulai. Dia mencoba setidaknya menggoreskan luka pada Ain. Tapi MC dengan lincah menghindari serangannya. Kemudian dia menangkis serangan itu dan melayangkannya dengan satu pukulan sambil berkata bahwa tekniknya bagus.